Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Taehyun sempat dibuat kewalahan saat menghadapi naga Kaiselin. Hingga pada akhirnya ia memanggil suku Buskuin untuk membantunya. Yang mana kemunculannya itu sontak membuat Kaiselin terkejut. Sementara di waktu yang sama, ketua asosiasi juga nampaknya sangat terkejut ketika mengetahui kabar tentang hilangnya Kim Taehyun. Bahkan dia tidak paham bagaimana bisa tim pencarian juga ikut menghilang. Ternyata yang melaporkan hal itu adalah dua rekannya, yang mana mereka juga tidak mengetahui awal mula Taehyun menghilang, padahal sebelumnya mereka memasuki gate bersama. Lantas ketua menanyakan bagaimana dengan Sungjin. Mereka mengatakan bahwasanya player Sungjin tidak henti berontak karena ingin kembali ke Abyss, bahkan sampai membuat keributan memaksa kembali untuk menyelamatkan Kim Taehyun. Go Tae-wook juga mengatakan bahkan player Yu Ayong juga kesulitan untuk menahannya. Mendengar itu, ketua sontak membalas, jika mereka mesti menghentikannya. Dengan nada kesal dia juga bertanya, apakah Sungjin berniat untuk tertangkap tanpa sebuah rencana? Seolah keadaan itu membuatnya cemas, ketua meminta mereka untuk merahasiakan kebenaran tentang perwakilan Korea yang masih hidup, karena mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Liu Ping dan musuh lainnya. Dalam kecemasannya itu, ketua berpikir, ketika Sungjin dan player lainnya kembali, turnamen Asia pastinya sudah memasuki hari ke-6, dan sebentar lagi pasti akan selesai. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak peduli dengan sebuah peringkat, karena ketua mengetahui mereka tidak akan berhasil sejauh ini tanpa Kim Taehyun. Dan jika tidak ada Kim Taehyun, lantas apa gunanya semua yang telah mereka perjuangkan? Pada keadaan saat ini, ketua tidak bisa berbuat apa-apa, selain mendoakan keselamatan Kim Taehyun, tanpa mengetahui bahwa Kim Taehyun sedang terlibat dalam sebuah pertarungan sengit di dalam Menara Yongin. Dan pertarungan sengit yang mampu menggetarkan seluruh Menara Yongin tidak lain dipicu oleh suku Buskuin Rosaria yang tengah menghadapi naga Kaiselin dengan cukup serius. Sambil melindungi Kim Taehyun, Rosaria tidak henti-hentinya melancarkan berbagai jenis serangan dengan menggunakan tentakelnya. Dan Kaiselin juga nampak tidak tinggal diam. Dia menghindari setiap tentakel Rosaria sembari memberikan serangan api yang cukup kuat. Bahkan saking kuatnya serangan yang mereka lancarkan, sampai membuat Taehyun tidak bisa apa-apa. Karena ia tahu, jika ikut campur dalam pertarungan itu, pastinya hanya akan tewas oleh serangan mereka. Meskipun dia juga mengetahui kalau mereka berdua adalah monster. Tapi ia tidak habis pikir, skala pertarungannya cukup lumayan menakutkan. Bahkan setelah melihat kekuatan Rosaria, dia sampai berpikiran, apakah tidak mensumon Rosaria hingga saat ini adalah hal yang bagus bagi dirinya. Sekilas dia menyadari, kemampuan yang ia dapat dari kontraknya dengan Rosaria merupakan perfect hipnosis dan Queen Man. Kemampuan yang mensumon Rosaria. Dan alasan mengapa dirinya menggunakan Queen Man itu sederhana. Pertama, konsumsi mana yang terlalu banyak. Kemampuan summoning membutuhkan mana yang lumayan banyak. Bahkan setelah aktivasi membutuhkan mana untuk mempertahankan summonnya. Tentu saja, jika ia terus meminum potion selama bertarung, itu bisa diatasi dengan mudah. Tetapi masalah sesungguhnya adalah yang kedua. Dan lagi lawannya kali ini, bukanlah sesuatu yang bisa Rosaria tangani dengan begitu mudah. Tepat di saat memikirkan itu, Kaiselin menggunakan sebuah kemampuan skala besar dengan menciptakan begitu banyak meteor panas yang sontak dilemparkan tepat pada mereka. Tentu saja, dia sontak terkejut begitu melihat beberapa meteor tengah siap menghujaninya. Beda halnya dengan Rosaria yang langsung maju tanpa takut sedikit pun. Dengan melakukan pergerakan yang sangat cepat, Rosaria menggunakan cakarnya untuk memotong semua meteor yang akan menghujam pada mereka. Dan di saat itulah Taehyun menyadari bahwa Rosaria terlalu kuat untuk ia kendalikan. Setelah memotong semua meteor itu, Rosaria kembali menangkap Kaiselin dengan tentakelnya. Lalu dia melemparkan Kaiselin hingga terhempas begitu jauh. Sedangkan Kim Taehyun masih memikirkan jika kekuatan yang kuat itu akan sangat berbahaya. Meskipun Rosaria membantunya, tapi jika ia tidak bisa mengendalikannya, akan jadi sebuah masalah.
Kalau dia mensumonnya secara sembarangan, bisa saja Rosaria menghanguskan seluruh kota dengan kekuatannya. Di saat yang sama Rosaria menanyakan, bagaimana perasaan Taehyun menggunakan kekuatannya. Sambil tersenyum, dia pun menjawab dalam pikirannya, biarpun berbahaya, tetapi rasanya cukup melegakan. Di samping itu, Kaiselin akhirnya mengetahui dan mengingat sesuatu. Setelah dihajar oleh Rosaria, yang mana dia menyadari bahwa kekuatan Taehyun adalah kekuatan Rosaria sang ratu sukubus. Tetapi karena hal itu, sulit baginya untuk memahami. Kenapa Rosaria, yang dijuluki sebagai Grand Duchess Abyss, mengejar manusia biasa seperti Kim Taehyun? Seolah membenci seorang manusia, dia sontak bertanya dengan sangat lantang. Apakah Rosaria tidak punya harga diri? Sungguh sangat memalukan. Tetapi Rosaria menanggapi pertanyaan itu dengan cukup santai. Dengan mengatakan, kau lumayan bermuka tebal padahal cuma seekor kadal. Sedangkan Taehyun nampaknya baru mengetahui identitas Rosaria yang sesungguhnya. Dia mengetahui julukan Grand Duchess jelas berada di bawah peringkat King. Dan lagi, Rosaria juga mengetahui tentang King. Pastinya semua itu ada hubungannya dengan rasa penasarannya. Tentunya semua itu semakin membuatnya penasaran apa yang Rosaria ketahui tentang King. Namun pemikirannya itu sontak dipatahkan oleh Rosaria yang tiba-tiba memanggilnya. Rosaria mengatakan dirinya mengetahui apa yang Taehyun pikirkan. Seorang saudara tidak berhak untuk bicara ataupun menggunakan kekuatan untuk bertindak, meskipun Taehyun mendapatkannya. Tapi tentu saja kamu pasti mengetahui, tidak peduli di mana bulan berada. Kau tidak punya pilihan lain, selain berjalan di jalanmu sendiri. Sedangkan Taehyun hanya terdiam mendengar perkataan itu, seakan dia memahami apa yang dikatakan Rosaria, padahal Mimin juga kurang paham. Tapi yang pasti, Rosaria mengatakan, jika saat ini tidak semudah kelihatannya. Lalu Rosaria meminta Taehyun untuk melihat tangannya sendiri. Dan ketika melihat tangannya, Kim Taehyun sontak terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata dia terkena mana backlash, sebuah reaksi mana yang bisa saja mencelakainya, akibat terlalu lama mensumon Rosaria. Kaiselin yang melihat itu langsung berubah wujud sambil mengatakan, meskipun Rosaria adalah Grand Duchess, tetap saja disumon melalui manusia sebagai media. Baginya tidak ada manusia biasa yang mampu menahan kekuatan seperti itu. Jika kalian berani melawanku hingga akhir, aku akan membakar kalian berdua sampai musnah, ucap Kaiselin sambil menunjukkan dirinya yang kembali berubah menjadi naga. Setelah menunjukkan wujud naganya, Kaiselin bersiap untuk menembakkan sebuah bola api yang sangat kuat untuk menghabisi mereka sekaligus dengan satu kali serangan. Melihat hal itu, Kim Taehyun sontak kepanikan hingga dia memanggil Rosaria untuk melakukan sesuatu sebelum mereka terkena oleh tembakan api Kaiselin. Dan tanpa menunggu lama, Kaiselin sontak menembakkan api yang sangat kuat tepat pada mereka, hingga efek ledakan dari apinya seketika menembus keluar menara. Untungnya, sebelum api itu mengenai mereka, Rosaria terlebih dahulu membuat sebuah pelindung kuat dengan tentakelnya. Hingga mereka bisa selamat, meskipun Rosaria terkena dampak yang cukup fatal akibat melindungi Taehyun. Lalu sembari tertawa kecil, Rosaria mengatakan, ternyata si kadal ini telah mengetahuinya. Sesuai perkataanmu, kekuatan yang disumon sepertiku bergantung pada kemampuan kontraktor. Untuk sekarang inilah batasanku. Kalau aku mengeluarkan kekuatan lebih atau disumon terlalu lama, kau bisa terbunuh oleh efek reaksi mana. Karena itu sebelum aku menghilang, aku akan memberimu satu hadiah terakhir, ucap Rosaria sambil menatap mata Taehyun, sedangkan Taehyun nampak penasaran. Hadiah apa yang akan Rosaria berikan kepadanya? Belum sempat menanyakan apa hadiahnya, Taehyun kembali dibuat terdiam. Ketika Rosaria tiba-tiba mencium keningnya sambil berpesan supaya Taehyun tidak kalah dari Kaiselin. Dan kecupan itu ternyata bukan sekedar kecupan, melainkan Rosaria meminjamkan kemampuan Queen Kiss, sebuah kemampuan yang bisa meningkatkan kemampuan hipnotisnya menjadi peringkat S. Sebelum keberadaannya menghilang, dia juga menuntun Taehyun supaya menggunakan kemampuan hipnotisnya kepada Kaiselin. Sebelum naga itu menyadarinya, naga itu pun sempat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Kim Taehyun. Tanpa menyadari, kemampuan hipnotis perlahan memasuki pikirannya. Dan dalam sekejap mata, kesadaran Kaiselin tiba-tiba berpindah ke dalam dunia pikiran Kim Taehyun. Sama seperti saintis Jepang, Kaiselin juga melihat adanya sosok asing yang tengah duduk di atas tangga yang menjulang tinggi. Entitas kuat yang bersemayam di dalam pikiran Taehyun berkata, kau melakukan trik yang menarik. Tidak kusangka, sukubus itu membuatku membereskan kekacauan yang dia buat.
Sedangkan Kai Selin nampak belum menyadari di mana dirinya saat ini. Dia tidak tahu apakah tempat itu adalah dunia pikiran Taehyun. Jika memang seperti itu, apakah mungkin pria yang duduk di atas sana adalah Kim Taehyun? Tetapi dia seakan merasakan sesuatu yang berbeda dari entitas itu. Meskipun dilihat dari wajahnya memang terlihat sama, tapi dia mengetahui ada sebuah perbedaan dari Kim Taehyun dan entitas itu. Walaupun begitu, dia juga belum bisa memastikan apakah sejak awal Taehyun bahkan makhluk yang sama dengan entitas itu. Tepat ketika Kai Selin tengah berpikir, dia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki urusan dengan Kai Selin. Lalu tanpa segan entitas itu mengusir Kai Selin dari tempatnya dengan menggunakan kekuatan predasi yang sontak muncul tepat di belakang Kai Selin. Melihat bentuk kekuatan yang sangat menakutkan dan juga kuat, sontak membuat dia nampak sangat ketakutan, bahkan sampai tidak memalingkan pandangannya sedikit pun. Sontak Kai Selin berteriak sekencang mungkin, merasakan suatu rasa sakit yang seakan mengkoyak tubuhnya. Setelah kesadarannya dilahap oleh kekuatan predasi. Di saat yang sama, Kim Taehyun sempat bertanya-tanya. Begitu melihat Kai Selin bertingkah sangat aneh. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kemampuan hipnotisnya, sampai-sampai membuat Kai Selin seperti itu. Lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan tubuhnya. Dia menyadari, sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan hal tersebut. Segera setelah meminum posion pemulihan, dia langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Kai Selin, tanpa menunggu pemulihan tubuhnya selesai, lantaran takut apabila naga itu pulih kembali. Dia berpikir, jika dirinya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kai Selin, maka sekarang adalah satu-satunya kesempatan yang tidak mungkin akan dia dapatkan kembali. Lalu dengan menggunakan pergerakan yang sangat cepat dan kekuatan predasi yang dia gabungkan dengan senjatanya, dia memberikan beberapa tebasan tajam pada naga itu, hingga membuat naga itu kembali mengerang kesakitan oleh tebasan yang mengenai beberapa bagian tubuhnya. Sekilas Taehyun juga merasa senang karena kali ini tebasannya bisa menembus tubuh Kai Selin yang sebelumnya tidak dapat dia tembus, walaupun dengan serangan yang sangat kuat. Sejenak dia juga memikirkan perkataan Rosaria yang meminta dirinya untuk tetap hidup. Dia berpikir jika dirinya tidak akan dikalahkan semudah itu, karena dia masih harus mengungkap kebenaran tentang King dan sumber kekuatan yang diberikan kepadanya. Dan dirinya juga harus membalas dendam kepada Asmodeus yang telah membunuhnya di kehidupan sebelum dirinya regresi. Ia juga bahkan belum menjalani hidupnya dengan benar, bersama semua orang yang tentunya sangat mengharapkan dia kembali dengan selamat. Dan sekarang kau mengira aku akan dikalahkan di sini? Jangan konyol, aku akan mengalahkanmu lalu kembali hidup-hidup. Ucapnya sambil mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki. Dengan mempertaruhkan semua tenaga yang tersisa, dia tanpa ragu menggunakan seluruh kemampuan predasi. Hingga predasinya itu membentuk sosok monster layaknya Susanoo. Bersamaan dengan itu, Kai Selin juga tengah siap menembakkan sebuah bola api yang sangat kuat. Di keadaannya saat ini, dia nampak sangat tidak terima dan sangat murka jika harga dirinya dipermainkan oleh manusia biasa seperti Kim Taehyun. Namun belum sempat naga itu menembakkan bola apinya, tebasan Kim Taehyun terlebih dahulu memotong seluruh tubuhnya, hingga tubuhnya seketika terpotong menjadi beberapa bagian. Dan dikarenakan dia berhasil menggunakan kekuatan predasi untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat, kini peringkatnya telah berubah. Yang semula berada di rank B, naik tingkat menjadi rank A. Setelah menjalani pertarungan yang cukup panjang, dia kini bisa bernapas dengan sangat lega. Dia mengira dirinya akan tewas di sana oleh naga Kai Selin. Ternyata keberuntungan masih berpihak kepadanya, dan sekarang hanya tinggal kembali. Pikirnya tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar sana ketika dirinya berada di Menara Yongin. Sementara Kim Taehyun masih berada di Menara Yongin. Keadaan di luar abis, lebih tepatnya di hari terakhir acara turnamen Asia. Penghitungan jumlah poin final telah diselenggarakan oleh para staf turnamen. Dan poin Jepang baru saja selesai dihitung, yang mana jumlah skor Jepang adalah 4.600 poin. Dengan anggota yang tersisa hanyalah Nakata Shinji, dan jumlah poin yang didapat Jepang menempatkan mereka di posisi kedua, tanpa mampu mengejar perolehan poin Cina yang berada di posisi pertama. Di samping itu, dia sempat berpikiran ingin membalas dendam Yoshikawa yang dikalahkan oleh Kim Taehyun. Tapi dikarenakan Kim Taehyun masih menghilang, alhasil Jepang hanya berada di peringkat kedua, tanpa bisa membalaskan dendamnya. Seakan begitu kesal dikarenakan dendamnya tidak terbalaskan. Nakata memutuskan untuk pergi tanpa menunggu acaranya selesai.
Sedangkan Ketua Asosiasi Korea hanya bisa menyaksikan perolehan poin antar negara. Dikala dirinya masih belum mendapatkan kabar mengenai Kim Tae-hyun yang dinyatakan menghilang. Tentu saja hilangnya Kim Tae-hyun membuat dia nampak sangat terpukul karena pihak Korea hanya bisa mendapat peringkat ketiga, itu pun hasil usaha Kim Tae-hyun. Karena hilangnya Kim Tae-hyun, skor Korea Selatan yang awalnya berada di peringkat pertama berhasil disusul oleh negara lain, bertepatan pada hari ke-7. Terkecuali jika mereka menemukan ratusan Megistun ataupun berburu monster yang memiliki peringkat SS. Seperti halnya naga Kaiselin, maka Korea tidak akan tersusul oleh negara lain. Dengan berat hati dan penuh rasa bersalah, dia selaku Ketua Asosiasi Korea hanya bisa meminta maaf atas ketidakmampuannya membawa hasil yang memuaskan. Tepat ketika memikirkan itu, dua orang yang baru tiba di sana sontak menertawakan Ketua Asosiasi, hingga Ketua langsung menoleh pada mereka. Dan mereka adalah Liu Ping, player perwakilan Cina, bersama dengan si Pak Tuajang yang merupakan Ketua Asosiasi Cina. Seakan puas dengan kemenangannya, si Pak Tua sontak mempermalukan Ketua Asosiasi Korea dengan mengatakan di saat Korea memiliki player berbakat yang menjanjikan, player itu malah tewas di kecelakaan yang kurang mengenakan. Mendengar perkataan itu, sontak membuatnya seakan lebih terpukul dan sangat emosi, tetapi dia mencoba untuk meredam emosinya dan menganggap perkataan si Pak Tua hanya candaan belaka. Namun bukannya tahu diri, si Pak Tuajang malah semakin ngelunjak. Dia mengatakan, ketika Taehyun memasuki Menara Yongin, itu sama saja dengan mengorbankan diri. Jelas saja Ketua Asosiasi menjadi semakin murka pada moncong si Pak Tua yang tidak tahu diri, meskipun dia masih tetap menahan emosinya. Ketua mengetahui kalau semua player yang dinyatakan menghilang itu adalah ulah Cina atau ulah si Pak Tuajang dan para player perwakilan negaranya, walaupun tidak ada bukti yang jelas untuk menuntut si Pak Tua. Sembari berjalan melewati Ketua Asosiasi, si Pak Tua kembali mengatakan, "Sekarang kau pasti sudah paham, mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak punya hak untuk mengklaim kebenaran," ucap si Pak Tua sambil menertawakan Ketua Asosiasi yang nampak menahan amarah, seolah ingin menampar moncong si Pak Tua itu. Di sisi lain, Ketua juga sempat memikirkan perkataan si Pak Tua barusan. Apakah yang dikatakan lemah itu artinya tidak berdaya seperti ini? Sedangkan si Pak Tuajang nampak tidak henti-hentinya tertawa dengan sangat lantang, menikmati kemenangannya yang hanya sesaat. Padahal tanpa mereka duga, Kim Tae-hyun sontak muncul dari dalam sebuah gate, sambil mengatakan bahwa perkataan si Pak Tua tadi hanyalah omong kosong. Sontak si Pak Tua dan Ketua Asosiasi nampak dibuat terkejut dengan kemunculan gate itu. Sekilas mereka juga tidak mengetahui siapa yang keluar dari dalam sana. Apakah manajer kita hanya akan diam saja melihat ulah orang seperti itu? Ucap Taehyun dengan begitu santai. Sontak pada saat itu juga, Ketua Asosiasi dibuat sangat senang sekaligus terharu melihat kedatangan Kim Taehyun yang langsung membelanya di hadapan si Pak Tuajang. Sedangkan si Pak Tuajang dan Liu Ping seketika dibuat semakin terkejut setelah melihat kemunculan Kim Taehyun yang nampak tidak terluka sedikit pun. Bahkan Kim Taehyun datang ke sana sambil membawa pecahan Megistun milik naga Kaiselin. Dia juga mengatakan, Ketua tidak harus khawatir lagi karena dirinya berada di sini. Sementara itu di apartemennya keluarga Kim Taehyun, Hoo-jae nampak sangat terpuruk sampai tidak ingin menyaksikan acara penutupan turnamen Asia. Dia mengatakan, apa gunanya turnamen itu jika tanpa Kim Taehyun? Itu sama saja dengan semangka tanpa biji dan minuman tanpa soda. Dan sekarang ibunya malah meminta dirinya untuk menonton. Itu jelas sebuah pengkhianatan terhadap Kim Taehyun, ucapnya dengan nada emosi. Namun ibunya mengatakan bahwa Kim Taehyun saat ini sedang tampil di televisi. Sontak dia pun seketika menciut begitu mendengar bahwa Kim Taehyun tidak jadi menghilang. Emang durhaka anak satu ini ya cuy? Siaran televisi mengatakan sebuah kejadian yang sulit dipercaya baru saja terjadi pada hari terakhir turnamen Asia. Dan item yang dibawa Kim Taehyun setelah menghilang merupakan Megistun naga Kaiselin yang memiliki peringkat SS. Ini adalah pertama kalinya dalam perburuan resmi, seorang player bisa menaklukkan monster peringkat atas seorang diri. Bahkan Yoo Ayong juga nampak sangat terkejut setelah mendengar kabar Kim Taehyun yang ia ketahui berada di Abyss. Tentu saja semua rekannya juga sangat terkejut mengetahui kembalinya Kim Taehyun dengan membawa Megistone senilai 1.500 poin.
Alhasil, Korea Selatan yang tadinya memiliki skor 4.100 menjadi 5.600. Dengan perolehan skornya, Korea Selatan berhasil menduduki peringkat pertama. Dan dengan kontribusi Kim Tae-hyun yang sangat di luar nurul ini, dia mampu membawa Korea Selatan berhasil memenangkan turnamen Asia. Di tengah sorakan semua penonton yang mendukung Kim Tae-hyun, si Pak Tua hanya terdiam panik setelah gagal merebut posisi pemenang turnamen. Bahkan dia sampai begitu marah kepada Liu Ping. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa Kim Tae-hyun masih hidup? Bukankah Liu Ping telah menyingkirkannya? Tanpa menjawab pertanyaan si Pak Tua Jang, Liu Ping hanya memikirkan. Kim Tae-hyun tidak hanya berhasil selamat dari Menara Yongin, tetapi juga berhasil mengalahkan monster peringkat SS. Memikirkan Kim Tae-hyun bisa meraih semua itu di levelnya saat ini, seolah membuatnya sangat benci sekaligus tidak percaya dengan kenyataannya. Sedangkan Kim Tae-hyun hanya menatap mereka berdua sambil berpikir, hampir saja dia terlambat datang ke sana karena menghadapi Kaiselin yang sangat kuat. Untung saja, masih tersisa Magic Stone milik Kaiselin. Jika tidak ada benda itu, sudah pasti dirinya akan kesulitan, dan bahkan tidak mungkin untuk membalikan keadaan. Tepat ketika memikirkan itu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh ketua asosiasi yang sontak memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Sembari berlinang air mata kebahagiaan, ketua mengatakan, untungnya kau kembali dengan selamat. Aku sangat merasa lega. Mendengar itu, dia pun hanya tersenyum menanggapi ketua, dan membiarkan suasana mengharukan itu berjalan untuk sesaat. Mungkin ketua merasa lega, semua player Korea bisa kembali dengan selamat. Atau mungkin karena rasa terima kasih kepada dirinya, hingga dia menangis untuk waktu yang cukup lama. Dan begitulah turnamen Asia yang berlangsung selama 7 hari yang ditutup dengan kemenangan player Korea Selatan. Membuat banyak cerita tentang Kim Tae-hyun, membanjiri berita di berbagai sosial media, yang disebut sebagai pahlawan penakluk Menara Yongin. Setelah turnamennya usai, player Korea Selatan merayakan kemenangan sekaligus kembalinya Kim Tae-hyun dengan mengadakan perkumpulan. Dan singkat cerita, setelah beberapa waktu terlewati, keadaan kini berpindah ke markas asosiasi Singapura. Di sana Presiden Asosiasi Player Singapura secara langsung mengundang Kim Tae-hyun untuk bertemu langsung dengan dirinya. Tanpa banyak basa-basi, Presiden mengatakan tujuannya mengundang Kim Tae-hyun datang ke sana, yang mana Presiden mengajak Kim Tae-hyun untuk beraliansi. Seperti yang Kim Tae-hyun duga, keadaan itu sama seperti ketika dirinya belum regresi. Karena sebelumnya, Singapura kehilangan begitu banyak player utama dalam turnamen. Tapi dirinya telah mengetahui apa yang akan terjadi saat ini. Lalu dia pun meminta untuk mengurus tamu yang tidak diundang terlebih dahulu. Mendengar perkataan Tae-hyun, sempat membuat Presiden Asosiasi nampak tidak paham dengan maksud perkataannya. Namun dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah ledakan yang sontak menghancurkan pintu masuk ke dalam ruangannya. Kemudian beberapa orang mulai berdatangan ke sana sambil membawa berbagai jenis senjata di tangan mereka. Melihat kedatangan mereka yang tidak asing baginya, sontak membuatnya terkejut seakan takut melihat mereka. Ternyata tamu tidak diundang yang Kim Tae-hyun maksud adalah Liu Ping bersama dengan kelompoknya, yang mana tujuan mereka adalah melenyapkan Kim Tae-hyun bersama dengan Presiden Asosiasi Singapura. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa merangkak dari Menara Yongin, tapi itu tidaklah penting untuk sekarang, karena dirinya akan melenyapkan Kim Tae-hyun di sana. Samping itu, Kim Tae-hyun hanya tersenyum sambil mengatakan kepada Presiden Asosiasi bahwa dirinya telah memberitahu tamu tidak diundang sekarang telah tiba. Dan tiba-tiba Presiden dikejutkan oleh sejumlah bayangan yang sontak menerobos masuk ke sana dengan cara menjebol dinding kaca ruangan itu. Salah satu bayangan itu mengatakan, tadinya aku sempat tidak percaya, tapi siapa sangka ucapan partnerku ternyata memang benar. Sontak Liu Ping seakan terkejut melihat siapa yang datang ke sana. Yang ternyata itu adalah Sung Jin bersama dengan yang lainnya. Lalu dengan santai Sung Jin menanyakan, apakah kalian sudah tidak waras melakukan penyerangan di siang bolong? Tidak hanya Sung Jin, tapi si mantan pengkhianat juga ikut ke sana untuk membalas budi kepada Tae-hyun. Dan bahkan si pria yang mengaku dirinya sebagai pahlawan dengan julukan Blade of Lunasi Yunso ikut ke sana untuk membantu Kim Tae-hyun. Ada juga Go Tae-wook bersama dengan si wanita berambut putih yang terus-terusan mengeluh karena membawa si pria gila pahlawan. Kemudian sembari tersenyum licik, Tae-hyun kembali menanyakan tentang perkataan Liu Ping sebelum semua rekannya datang ke sana. Mendengar pertanyaan itu, sontak membuat Liu Ping menjadi semakin murka dan semakin bersemangat untuk melenyapkan Kim Tae-hyun dengan kekuatannya.
Entah apa yang Liu Ping rencanakan untuk menghadapi semua player inti dari Korea Selatan. Dan lagi di sana juga ada Yu Ayong yang selalu setia berada di samping Kim Taehyun. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.